Oke, smart viewers, welcome back to Sore-sore Seru. Seru banget. Alright, bersama di sini gue Nathan dan Rido, dan kita Yes. sudah bersama dengan David dari Envalme Studio. Uy. Halo, salam kenal semuanya. Apa kabar? Tapi sorry David nih, gue bener-bener puyeng tadi ngobrol sama lo. Lu panggilannya Dave beneran? Lu bercanda atau David sih bener? Enggak, nama gue sih David. Cuma orang-orang Nama gue manggilnya Dave beneran. Cuman banyak yang kebanyakan udah manggilnya Dev. Oh, gitu. Dev. Bukan Dave ya, bukan Dev ya. Dev. Bukan Dev, Dev, atau bukan Dev. atau enggak Dev. Dev. Kalau keluarga manggilnya Dev. Kalau akrab banget Dave gitu ya. Iya. Oh, Akang Dev. Bang Dave, Mas Dave. Nah, boleh. Akang Dev. Boleh. Nah, ini seperti sudah terlihat ya di belakang tergambar ya Hmm. dari Envalme Studio. Nah, itu dia. Nah, ini gue mau cerita dulu nih sebelum kita ngobrol-ngobrol tentang Envalme. Gue tuh memang pertama kali tahu, jadi kan gue baru sekitar, karena pandemi, gue beli monitor sama beli keyboard dan lain-lain gitu lah. Maksudnya buat supaya setup kerja di rumah tuh asik banget lah gitu. Nah, searching. Sorry. Tadinya sebelum beli monitor dan keyboard, komputernya pakai apa? Laptop dong gue. Oh, laptop Laptop doang. doang. Oh, tambahan. Hardware. Bingung ya, pasti bingung tadi. Oke. Gimana nih gitu kan. Gue laptop doang gitu. Terus Biar lebih gede aja bener gitu juga, ya. bener juga sih, tadi agak ambigu ya, kayak seakan-akan gue komputer tuh kagak ada punya monitor sebelumnya. Nah, terus gue lagi nyari kan kayak, jadi gue tuh kalau misalnya mau beli perkakasnya gitu, kagak mau yang nanggung-nanggung gitu kan. Udah gue searching kabel-kabel lain-lain, terus gue dapet, gue bingung nih masih HDMI sama kata VGA, maksudnya bedanya gimana? Kan udik banget gue gitu kan, cari-cari, terus ada masuk videonya Envalme Studio, ngomongin yang mengenai kabel ini yang tipis banget tuh, kabelnya Lindi itu loh, inget gak sih? Iya, kabel Nah ini, itu gue dapet ya. kan, terus Promo slim. iya, terus kayak wah gila gokil, ini mah canggih banget nih kabel. Masalahnya ini Dok, lu kalau nanti lu lihat cek dah kabelnya, itu jarang banget gue ketemu yang kalau yang biasanya HDMI kan tebel-tebel gitu kan, yang kalau misalnya mau dilenturin susah kan. Nah ini yang bener-bener kayak cuman kabel kayak gini doang, kabel headset bisa dilenturin. Tapi buat Canggih buat banget. Gary, pinjam HDMI. kabel ini dong satu. Nah ini Pinjam kabel ini dong satu, Ger. ada canggih nih, sumpah. Itu gue pas lagi lihat nemu canggih banget. Kabel ini dong, ada nggak? Tapi gue masih jadul nih, masih pakai Yang display di kamera nih. port. Ada nggak kabel ini satu? Nah ya. Display Oh, yang port, kecil, bukan yang slim. Display port ada yang kayak HDMI cuma versi ini ya. Tapi sebenarnya ya itu maksudnya ini gue nggak di endorse Lindy atau gimana ya. Tapi jadi gini, dulu itu kan tahun itu ya Lindy itu munculnya ini kan yang Chromo ini. Chromo, Dia tuh enaknya tuh sebelum streaming kan kita ngerjain video-video dokumentasi ya. Misalkan pakai gimbal gitu-gitu segala macem. Nah itu kan mesti connect ke monitor tuh biasanya. Connect ke monitor atau apa, atau recorder atau apa. Nah yang kalau rigging itu pakai kabel HDMI biasa kan susah, ya kan? Maksudnya dia mesti kayak nyelip-nyelip gitu. Benar. Segala macam. Nah makanya kenapa jadi heboh kita pakai ini tuh karena itu sih sebenarnya itu. Dia kecil banget kan, cuman gini doang kabel HDMI ya. Kabel HDMI kayak kabel charger itu sih. Canggih banget. Itu. Nah, tapi PR-nya itu ya, budgetnya ya. Iya, harganya Kali lumayan. lipat. Lumayan. Betul, lumayan, tapi garansi dan maksudnya ya itu sampai sekarang Iya, bagus. kita punya banyak banget, dan yang baru rusak tuh cuman satu, itu pun yang bukan yang ini ya, bukan yang HDMI, yang apa sih, yang USB micro biasa, yang USB micro biasa, tapi itu pun juga karena patah di kesalahan kegunaan patah di ini pemasangan ya? Itu human error gitu. Kalau nggak semuanya, jadi kayak harganya worth it sih. Makanya maksudnya long termnya. Iya. Makanya pas gue nonton videonya Envalme waktu itu, wah fix sih ini bodo amat lah mau harganya berapa, kayaknya canggih banget nih. Ya udah akhirnya gue beli kan. Ya udah akhirnya sampai sekarang. Kalau nggak salah gue pun belinya cuman yang 500 cm atau 1 meter gitu. Pokoknya nggak panjang-panjang karena mohon maaf ya harganya juga bener. Iya, betul. Lumayan. Betul, harganya lumayan. Lumayan gitu. Coba sumpah canggih banget, coba cek. Oke. Tadi kan lu udah cerita, maksudnya si Envalme ini review barang gitu. Nah, mungkin beberapa teman belum tahu sebenarnya Envalme ini apa sih? Benar. Ceritain. Mungkin David boleh ceritain dulu. Ini kira-kira buat teman-teman yang belum. Kalau dilihat dari gambarnya, podcaster kah? Bukan ya? Oh ya. Atau shoutcaster kah? Atau 543 Tuan Close the Door? Bukan. Bukan ya?
Apa nih? Boleh jelasin dulu. Oke, secara garis besar sih FVM Studio adalah sebuah production house gitu. Iya, itu dia, indie production house ya. Karena gue pakai indie karena ya memang memang kita skalanya bukan ya, kalau kita ngomong PH kan kadang mikir tuh kayak wah bikin iklan gitu segala macem gini-gini, kita kan levelnya nggak segitulah, budget indie lah. alat-alatnya indie, budget indie, jadi gue production house gitu. Tapi memang yang lebih fokus ke banyak fokusnya memang core, kita kan PH kan bisa bikin macam-macam ya. Bikin motion, bikin video company profile, testimonial, apapun itulah kebutuhan video. Tapi kalau memang kita salah satu core-nya itu memang streaming dari dulu. Oke. Itu sih sebenarnya, itulah kita FVM Studio. Nah kemarin kenapa kita ngebikin YouTube? Sebenarnya gini, sebenarnya pengen bikin YouTube tuh udah lama, pengen sharing, lebih pengennya sih ke sharing ilmu sih sebenarnya dibanding review produk. Tapi ya udahlah sekalian review produk juga. Karena bisa berguna juga ya kan untuk Iya, canggih. Bener. Jadi sebenarnya udah pengen udah lama, cuman karena sebelum pandemi itu kebanyakan job kita di lapangan, jadi susah cari waktunya buat ngebikin. Nah ketika mulai pandemi itu kan kita di studio terus, kita ngerjain live streaming itu remote segala macam, jadi di situ ada waktu untuk kita ngebikin konten. Itu sih, itu jadi ngejar pas pandemi kok, daripada gabut ya udah yuk kita bantu, karena demand-nya juga lagi naik kan, semua orang kan berubah jadi remote, jadi webinar segala macam, jadi semua orang pengen tahu tentang live streaming, semua pengen tahu belajar pakai OBS, alat-alatnya ini segala macam seperti apa, ya udah sekalian gitu, jadi sekalian aja gitu, memang demand-nya lagi ada. Ya udah, kita bikin peluang gitu ya. Terus kita udah join, udah tahu ada ininya juga nggak sih, apa namanya, Facebook grupnya? Si FVM Studio ini? Bukan sih, kita namanya apa? Facebooknya itu adalah nih, Indonesia Streamers Society, ISS. Oh itu gue belum tahu. Nih, gue kasih lihat aja sedikit. Boleh. Wah, ini canggih nih gila. Ini pertama kali Narsum nih bisa gonta-ganti screen sendiri ya. Cuma dari FVM doang emang. Ini ya Indonesia Streamer Society. Oke. Ini membernya udah ada 3.3k member. Nah, ini bukan grup untuk sharing game ya. Bukan streamer gaming ya, tapi ini teknis streamingan. Ya, jadi ada alat-alat, ada jual beli alat-alat streaming, terus ada yang nanya-nanya ini kan sharing setup segala macem gitu. Jadi ini makanan kru, makanan kru streaming ya. Hari-hari ya. Iya, makanan kru streaming lah gitu, yang pengen tahu. Di sini mereka bisa tanya jawab segala macam. Oke. Dan kenapa kita bikin ini juga karena memang gue nih sharing streaming, ilmu gue bisa dibilang ya lumayan lah gitu kan. Streaming gue sendiri itu dari tahun 2016 ya. Nah tapi banyak yang jauh di atas gue, seniornya gitu kan, orang-orang broadcast yang dari TV segala macam ini, dan gue pun nggak semua pertanyaan bisa gue jawab, dan nggak mungkin ada waktu juga untuk jawab pertanyaan, makanya gue ngebikin grup ini biar istilahnya bisa terjadi sebuah ekosistem, ya yang sharing, yang senior bisa ikut, yang baru-baru bisa nanya ke senior segala macam, jadi gue istilahnya ya ini wadah aja ya biar bisa pada ngumpul gitu, dan memang berhasil. Gue pun sering belajar hal-hal baru dari grup tersebut gitu. Karena kan kita ngomongin teknis kan kayak banyak jalan menuju Roma gitu loh. Kayak mau nge-capture video banyak cara, banyak teknis, dan kadang-kadang dengan keterbatasan budget, dan kadang-kadang nggak cuma budget, kadang-kadang di daerah tuh barangnya nggak ada, kadang-kadang nggak ada barang atau apa segala macam, apa yang ada mereka gunakan, dan itu bisa menjadi trik-trik atau hacks yang menarik gitu bagi kita yang mungkin yang nggak mengalami situasi yang seribet mereka gitu, dan dalam keribetan terjadi solusi-solusi menarik. Oke, berarti gitu. Memang awalnya juga bikin ya ISS ini salah satu dari keresahan, bukan nggak sih, kayak bisa dibilang, karena kayak aduh belum ada komunitas juga ini, orang-orang juga pengen, kayaknya keresahan bersama gitu, pengen belajar bareng cuma belum ada wadahnya. Ya udah, akhirnya Dev yang bantuin organize gitu ya, bisa dibilang, untuk si grup ini.
gitu. Berarti bisa dibilang komunitas gitu ya, bener ya? Komunitas. Kan? Ya, community. Wah, mantap nih. BTW SSS tuh sore-sore nih ada ngundang komunitas nih, jangan-jangan next time, waduh ada ngundang ISS juga nih kayaknya. Bukan yang paling jangan. Boleh, nggak apa-apa, boleh dong. Boleh lah. Oke. Nah, Dev, ngomongin balik lagi, Killsball kita tarik jauh lagi. Kan tadi lu bilang kalau misalnya pertama kali lu streaming sendiri, maksudnya di 2016 itu as a professional lu dibayar untuk bantu streaming atau 2016 baru mulai ngulik dan lain-lain? Oke, so gue tarik mundur dari sekarang kali ya. Oke, sekarang ini kan kita adalah sebuah PH streaming ya, Envalme Studio. Envalme Studio itu mulai menjadi sebuah PT itu awal 2018. 2017 ini Envalme Studio timnya udah ada tapi belum jadi PT. Jadi selama 2017 ya masih inilah gue tuh nebeng-nebeng teman-teman gue yang agency. Jadi nawarin jasanya lewat mereka gitu kan, nggak direct ke klien. Nah, 2016 sebelum gue nebeng-nebeng itu dan menjadi serius di dunia PH streaming ini, gue itu di Layaria sama Dennis Adiswara, mungkin tau lah Om Den ya, udah gak asing lagi. Nah, ketika di Layaria ini gue ada megang sebuah divisi. Sebenarnya sih title gue di situ BizDev sih sebenarnya dulu di situ. BizDev. Tapi gue tuh memang dari dulu hobi kayak alat-alat syuting gitu-gitu segala macam. Jadi sebenarnya gue di rumah pun udah ada studio gitu, udah ada tim juga gitu, masih ngerjain ya proyek-proyek lepasan lah gitu, belum streaming. Nah di Layaria ini kebetulan Layaria itu ada kenalan sama Facebook Indonesia. Facebook Indonesia itu baru masuk di Indonesia tahun 2016 akhir 2015 atau awal 2016 gitu masuk, dan mereka kan punya beberapa klien besar, pastinya Facebook kliennya gede-gede kan ya. Nah 2016 mereka launching Facebook Live. Ya kan, Facebook Live-nya nih baru muncul nih di kalau nggak salah YouTube belum deh waktu itu deh, atau masih tutup. Kayaknya Facebook duluan deh. Facebook duluan ngadain live, optionnya kalau nggak salah waktu itu baru Periscope ngadain Facebook Live. Nah Facebook mau nge-push live di Indonesia, ya kan. Otomatis dia nawarin ke klien-kliennya. Nah salah satu kliennya waktu itu ada yang mau, kan mesti ada yang mau juga kan, mereka nawarin, ada yang mau. Itu pertama kali itu Blibli yang ngambil. Nah gue yang disuruh ngebangun tim untuk dan teknisnya untuk ngejalanin si live streaming ini gitu. Gue ada klipnya nih, gue play. Wes mantap. emang Envalme Studio doang yang canggih emang. Nah itu jangan ketawa ya, ini aduh. Ya ini gue tahun 2016 ya. Jauh ya dari berat badan, terlihat sangat mau di-mention kagak enak gitu kan, udah ngomong sendiri tapi ya udahlah. Ini kayak kakak ade nih. Ini gue sama Dennis. Tapi sumpah mirip. Iya. Nah, ini The Big Question Live ini memang dari Facebooknya berarti ya, Facebook Live-nya itu dia. Iya, jadi ini adalah projectnya Facebook dan Blibli. Oke. Dan Blibli. Ini waktu itu Blibli kan ada the big start ya kan, dia kayak reality show yang kayak startup gitu, terus yang menang dapat funding kan. Okay. Nah ini tuh kayak side show-nya gitu di mana selang kan dia weekly kan. Nah pas lagi nggak tayang, ini di Facebook kita live terus ngundang si speakersnya itu untuk ikut. Nah ini nih pesertanya gitu. Nah buat iseng-iseng main game gitu. Jadi kayak filler lah. Ya. Dan ini tuh maksudnya kita belum ada yang tahu teknis live streaming kayak gimana segala macem. Ini dari nol banget nih, menggunakan satu kamera toh gitu kan, capture card masih limited banget. Aduh dulu tuh dan belum ada sekarang pun kita nggak usah ngomongin bahasa Indonesia ya, youtuber luar kan banyak banget yang ngebahas teknis streaming. Pada zaman ini youtuber luar pun tuh belum ada buat nyari tutorial gitu tuh belum ada, apalagi yang bahasa Indonesia gitu. Jadi tuh bener-bener kita tuh ngulik banget akhirnya ke teman-teman yang broadcast gitu, teman-teman senior yang broadcast, nanya-nanya sama mereka sebenarnya. Nah belajarnya dari situ. Nah dari sini gue tertarik banget dengan yang namanya live streaming production. Dan menurut gue
ya ini kan istilahnya baru launching kan, kedepannya semuanya akan live dan memang benar kan akhirnya Indian semuanya akan live. Jadi gue mengambil keputusan untuk menginvest di sini mumpung masih early gitu, mumpung masih early. Dan 2017 tuh gue udah mulai ngejual kemana-mana live streaming segala macam udah mulai ngejual, tapi nggak banyak yang mau. 2018 pun Enfalme Studio ada, gue ngejual live streaming ada beberapa yang ngambil tapi nggak banyak. Tapi karena gue udah seeding, udah nanam seednya udah lama, ketika akhir 2019 terus masuk ke pandemi, pada nyari live streaming, mereka teman-teman klien tuh udah pada tahu, oh yang megang streaming Dev bisa karena gue udah nawarin mereka tuh udah 2 tahun nawarin jadi otomatis langsung. Nah jadi awal pandemi itu parah banget sih demand kita sampai ya emang kita nggak bisa ini semuanya. Nah makanya yaudah yuk kita sharing ilmunya segala macam kemana-mana biar pada istilahnya, karena ya bayangin berapa di Jakarta aja klien tuh ada berapa gitu. Dan kalau kita ngomongin kebutuhan streaming kan kita udah bukan cuma ngomongin klien kayak brand ya. Maksudnya brand kayak apa Nestle atau apa. Tapi kan perusahaan-perusahaan juga butuh buat webinar gitu ya. Mungkin yang biasanya nggak spending untuk hal-hal seperti itu tapi sekarang jadi ada kebutuhan itu. Contohnya kayak PwC deh. PwC itu salah satu klien kita, PricewaterhouseCoopers. Mereka kan corporate banget gitu ya, corporate banget, dan itu mereka pakainya tuh jasa kita kayak buat meeting gitu. Cuman meetingnya jadi lebih ya kayak ada kamera di ruangannya, terus kita disediain mic di setiap meja, ada yang ngomong, zoom in gitu kan, zoom in ke orang yang ngomong gitu. It's just a meeting actually gitu kan. Cuman ya itulah gitu, ada kebutuhan unik yang timbul, demand unik yang yang timbul ketika pandemi. Udah sih itu sih kira-kira timeline-nya gitu. Canggih emang nih Enfalme Studio ini memang sejarahnya banyak banget. Nah ini udah makin seru aja nih, nanti ini kita bakal bahas lagi memang lebih ke kegiatan-kegiatan Enfalme Studio dan dunia YouTube-nya ya Dok. Abis ini kita nanti akan ngobrol-ngobrol. Nah ini pokoknya buat Smart Freeze yang penasaran, jangan kemana-mana, tetap di Sore-Sore Seru. Seru banget.